Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Milatul Laila Mufidah akan menjelaskan tentang analisis kontrasif pada jumlah syartiyah dengan kalimat pengandaian. Mata kuliah analisis kontrasif ini diampu oleh dosen kita Ustazah Siti Sulaiho MPD. Ini adalah pembahasan pada materi yang akan saya jelaskan ini. Pengertian kalimat pengandaian. Menurut Goris Keraf, kalimat pengandaian adalah ditandai dengan adanya kata penghubung atau conjunction, yaitu jika, andai kata, asal, asalkan, jikalau, sekiranya, dan seandainya. Contoh, kemauan untuk hidup ini akan ada jika di dalam diri seseorang ada perasaan bahwa dia dibutuhkan oleh lingkungannya. Nah, menurut Goris Keraf ini pengandaian itu ditandai dengan kata penghubung, yaitu kata hubungnya jika gitu. Terus pengertian yang kedua dari Dr. Abud Prawira Sumantri berpendapat bahwa kalimat kondisional adalah suatu kalimat terbentuk dari dua bagian kalimat yang menunjukkan pengandaian. Bagian kalimat pertama atau yang menduduki sebagai induk kalimat dan bagian kalimat kedua atau yang menduduki sebagai anak kalimat. Contohnya, jika Anda mau mendengarkan, tentu saya senang menceritakannya. Nah, menurut beliau itu kalimat kondisional itu ada dua bagian. Bagian yang pertama itu kalimat induk kalimat, yang kedua anak kalimat begitu. Yaitu induk kalimatnya itu jika Anda mau mendengarkan. Nah, terus kalimat yang kedua itu tentu saya senang menceritakannya begitu. Terus lalu selanjutnya yakni pendapat Lalaitem berpendapat bahwa kalimat pengandaian sendiri merupakan kalimat majemuk dan kerap kali disebut sebagai kalimat bersyarat karena diekspresikan dengan ungkapan seperti bila, jika, seandainya, andaikan, dan lain sebagainya. Contohnya, bila aku sudah memasuki kelas 1 SMA, aku akan belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, pokoknya kalimatnya itu bersyarat. Terus majemuk berarti berarti satu kalimat lebih gitu, jadinya dua gitu. Itu yang dimaksud kalimat majemuk. Terus perbedaan dan persamaan pengertian kalimat pengandaian dari beberapa pendapat di atas tadi. Persamaannya sama-sama persamaan dan perbedaan Goris Keraf dan Abud Prawira. Persamaannya sama-sama memaparkan tentang kalimat pengandaian. Perbedaannya adanya perbedaan penggunaan nama. Kalau Goris Keraf itu memakai nama pengandaian, sedangkan Abud Prawira memakai nama kondisional. Terus persamaan yang kedua nggak ada perbedaan. Yang kedua, Goris Keraf memaparkan mengenai tanda kalimat pengandaian, sedangkan Abud Prawira memaparkan mengenai apa itu kalimat pengandaian. Terus bisa dilihat sendiri ini banyak ya persamaan perbedaannya itu. Terus persamaan dan perbedaan yang kedua Goris Keraf dengan Lalaitem. Persamaannya sama-sama memaparkan tentang kalimat pengandaian. Perbedaannya jumlah instrumen yang disebutkan berbeda. Bila Goris Keraf menyebutkan ada 7, yakni jika, andai kata, asal, asalkan, jikalau, sekiranya, dan seandainya. Sedangkan Lalaitem menyebutkan ada 4 saja, yakni bila, jika, seandainya, dan andaikan. Nah, lainnya dibaca sendiri ya. Terus pendapat persamaan dan perbedaan pendapat Abud Prawira dengan Lalaitem. Persamaannya sama-sama memaparkan tentang kalimat pengandaian. Perbedaannya adanya perbedaan penggunaan nama.
Abut Prawira memakai nama pengandaian, sedangkan Nalente memakai nama kondisional. Nah, untuk yang 2, 3 bisa dibaca sendiri ya. Terus kesimpulan kalimat pengandaian dari perbedaan persamaan tadi, yakni kalimat pengandaian adalah kalimat majemuk yang terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat yang ditandai dengan adanya instrumen pengandaian. Di antaranya yakni bila, jika, andai kata, asal, asalkan, jikalau, sekiranya, dan seandainya. Lanjut ke ciri-ciri kalimat pengandaian. Ciri-ciri kalimat pengandaian ada 5. Inilah contohnya, jika aku menjadi juara pasti ayah membelikanku HP. Ciri-ciri yang pertama, mengandung kalimat pengandaian, dan dari contoh itu mengandung kalimat pengandaian. Terus yang kedua, ditandai dengan adanya instrumen pengandaian. Nah, itu instrumennya jika. Terus menggunakan kata hubung. Itu kata hubungnya jika. Terus terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat. Jika aku menjadi juara menjadi induk kalimat, sedangkan pasti ayah membelikanku HP itu menjadi anak kalimat. Terus yang kelima, terdiri atas 2 klausa yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, itu 2 klausa dipisahkan dengan tanda koma. Terus lanjut ke jenis-jenis kalimat pengandaian. Jenis-jenis kalimat pengandaian dibagi menjadi 2, kalimat pengandaian yang akan terjadi dan kalimat pengandaian yang mustahil dilakukan. Gitu. Contohnya, jika aku punya uang yang banyak, aku akan menaikkan haji kedua orang tua. Nah, itu berarti ada kemungkinan kan terjadi. Jika aku punya uang, aku akan menaikkan haji kedua orang tuaku. Nah, kalau yang ini contoh yang mustahil. Andai saja aku tidak terlambat pergi ke sekolah, mungkin aku tidak akan dihukum. Nah, itu kan sudah gak bisa gak bisa terpenuhi. Soalnya kan sudah terlambat sekolah, pergi ke sekolah, gak bisa diulang kan waktu itu gitu. Terus yang keenam, pengertian jumlah syartiyah. Sekarang ganti pengertian jumlah syartiyah ya. Pengertian jumlah syartiyah menurut Fatah Al-Fatih adalah kalimat bersyarat dalam bahasa Arab terdiri dari 3 unsur. Pertama ada adat syarat, kedua fiil syarat, dan terakhir jawab syarat. Nah, untuk instrumennya adat syaratnya itu beliau mencantumkan ada berapa, itu ada 18. Nah, contohnya langsung, mayyadzkar yanjah, siapa yang belajar pasti akan sukses. Nah, pengertian yang kedua dari kitab Mulakhos Qawaidul Lughah Al-Arabiyah mengatakan bahwa kalimat syarat adalah kalimat yang tersusun oleh instrumen syarat yang menghubungkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Instrumennya ada 12, hanya cuman 12. Contohnya langsung, intajtahid fid darsi tanjah fil imtihan. Jika kamu bersungguh-sungguh belajar maka kamu akan berhasil dalam ujian. Lanjut ke perbedaan dan persamaan pengertian jumlah syartiyah dari pendapat di atas tadi. Ini persamaan perbedaannya bisa dibaca sendiri ya, soalnya banyak sekali nih. Sama-sama memaparkan itu persamaannya itu sama kan, perbedaannya itu. Terus lanjut ke kesimpulan jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah adalah kalimat yang tersusun oleh 3 unsur, yakni adat syarat, fiil syarat, dan jawab syarat. Terus dan adanya dikelompokkan jadi 18. Seperti ini tuh pendapatnya seperti Fatah Al-Fatih gitu ya. Terus lanjut ke adat syarat. Adat syarat berdasarkan fiilnya ada 2 macam, yang menjazmkan fiil dan tidak menjazmkan fiil. Yang menjazmkan fiil ada in, man, ma, mahma, mata, ayana, ahisuma, anna, aina, ainama, kaifama, kaifa, ayya. Terus yang tidak menjazmkan fiil, lau, lauma, idza, kullama, amma, laula, lamma. Nah, langsung ke contoh adat syaratnya tadi. Nah, ini yang menjazmkan fiil itu sudah saya kasih contoh. Ini tuh gimana contohnya, man itu gimana dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat ya sendiri ya, ini bisa di pause gitu, bisa diberhentikan dulu. Terus ini juga contoh-contohnya. Terus ini yang contoh yang tidak menjazmkan fiil, lau, lauma, idza, kullama, amma, begitu dan lain sebagainya. Terus lanjut ke fiil syarat. Fiil syarat, bentuk-bentuk fiil syarat dibagi menjadi 2. Ada syaratnya dalam bentuk fiil madi dan bentuk fiil mudhari. Contohnya fiil madi, in darasta najahta. Jika kamu belajar kamu akan sukses. Contohnya yang fiil mudhari, may yazra yahsud, barang siapa yang menanam pasti menuai. Nah, begitu. Langsung ke jawab syarat. Jawab syarat ada 3, bentuk fiil madi, bentuk fiil mudhari, fiil amar. Contohnya fiil madi, in qama Muhammadun
koma ahmadu, itu kurang fathah itu, kurang alif, koma konya panjang. Terus bentuk fi'il mudhari, contohnya in qama Muhammadun yakum Ahmadu. Terus bentuk fi'il amar, contohnya in ja'a Khalilu fa akramhu gitu. Terus lanjut ke pemakaian fa jawab. Pemakaian fa jawab ini nanti ada 11. Dalam jumlah syartiyah ada fa jawab adalah elemen yang penting yang harus diletakkan pada kalimat jawab syarat pada ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut antara lain tuh ada apabila jawab terdiri dari jumlah ismiyah, yang kedua apabila jawab terdiri dari fi'il jamid. Nah, banyak sekali tuh, bisa dilihat sendiri apabila itu nomor 3 dan 4. Terus yang ini nomor 5 ada ke 6, ketentuannya 5 dan 6. Terus ini 7 dan 8. Terus ini 9 dan 10. Dan ini yang terakhir begitu. Selanjut ke persamaan kalimat pengandaian dalam bahasa Indo dan bahasa Arab. Berarti persamaan kalimat pengandaian dan jumlah syartiyah begitu. Ini persamaannya, yang pertama kalimat pengandaian dan jumlah syartiyah sama-sama memiliki beberapa partikel jika, apabila, andai, karena, atau seandainya. Contohnya bahasa Arab, in taqla insanun ainun tuqla ainahu. Bahasa Indonesia bisa jika dia mencukil mata orang lain akan dicukil pula matanya. Nah, itu bisa menjadi contoh bahasa Indonesia dan itu contoh bahasa Arab. Terus yang kedua, kalimat pengandaian dan jumlah syartiyah sama-sama dinyatakan secara eksplisit dengan menggunakan partikel atau kata hubung. Contohnya itu ada, bisa dibaca sendiri, entaji'u farubbama aji'u. Terus yang bahasa Indo itu jika dia datang maka saya datang. Terus lanjut ke persamaan kalimat pengandaian yang ketiga. Kalimat pengandaian dan jumlah syartiyah itu sama-sama dapat menghilangkan kata maka dalam kalimat jawabnya. Klausa kedua, contohnya ada dua, contohnya bahasa Arab dan bahasa Indo itu ada takallam bi khairin wa illa faskut. Nah, bahasa Indonesia, yang bahasa Indo contohnya berbicaralah yang baik, jika tidak diamlah. Terus lanjut ke persamaan yang keempat. Kalimat pengandaian dan jumlah syartiyah itu sama-sama menyatakan pengandaian terbuka, dugaannya mungkin dan tak mungkin atau mustahil terjadi. Contohnya itu sudah saya cantumkan di situ. Tuh ada yang dugaannya mungkin. Nah, itu sudah bahasa Indonesia sama bahasa Arabnya bisa diperbandingkan. Terus yang kelima, persamaan yang kelima, kalimat pengandaian dan jumlah syartiyah mempunyai dua bentuk bagian yang sama, yaitu bagian kalimat pertama yang disebut dengan induk kalimat dan kalimat kedua yang disebut anak kalimat. Begitu. Terus catatan dari persamaan ini, kedua bagian kalimat itu saling berhubungan. Artinya jika salah satu bagian ini hilang, maka kalimatnya menjadi tidak jelas, akan timbul suatu pertanyaan begitu. Terus perbedaan kalimat pengandaian dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Yang pertama, dalam kalimat pengandaian dan jumlah syartiyah ada partikel yang tidak ada di antara keduanya. Maksudnya itu bahasa Arab itu laula lauma, di bahasa Indonesia itu tidak ada. Terus kalau ada juga yang ada di bahasa Indonesia tapi gak ada di bahasa Arab, itu ada, meskipun kendati dan lain-lain gitu. Terus perbedaan yang kedua, dalam jumlah syartiyah lebih banyak kemungkinan daripada di kalimat pengandaian gitu. Kemungkinan pemakaian fa jawab tuh ada ketentuannya, kalau bahasa Indonesia kan enggak gitu. Terus yang kedua, ini kalimat syarat. Kemungkinan yang lain itu kalimat syarat atau fi'il syarat itu jawaban dari pertanyaan dalam percakapan. Nah, itu ketentuan yang ketiga, yakni induk kalimat biasanya kalimat perintah. Contohnya itu kalau bahasa Indonesia kan nggak ada. Terus selanjutnya partikel in dan kawan-kawan adalah serbaguna seperti digunakan untuk partikel negatif. Itu ada contohnya, kalau bahasa Indonesia kan nggak ada. Terus selanjutnya jawab syarat bisa di ketentuan yang entah keberapa ini, pokoknya berikutnya jawab syarat bisa dihilangkan dengan syarat harus fi'il madhi atau fi'il mudhari yang didahului lam. Nah, itu contohnya bisa dibaca aja. Kesimpulannya dari semuanya ini, menurut saya kalimat pengandaian dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab terdapat banyak kemiripan, sehingga kemungkinan jika peserta didik ingin mempelajari jumlah syartiyah ini akan bisa mempelajari dengan baik, dikarenakan terdapat kesamaan di antaranya dalam susunannya atau partikelnya, dan perbedaannya pun tidak terlalu menonjol.
Nah, syukran katsiron. Semoga bermanfaat. Mungkin ada salah kata atau salah cakap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.